Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tidak boleh melihat, dan aku mendengar apa yang kamu tidak boleh mendengar. Ada something yang dahsyat yang kita tidak nampak. Ya kita takut juga seharusnya. Malaikat yang tidak berdosa pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai setiap tempat di langit itu sujud, apatah lagi kita manusia. Diberitahukan secara tanda-tanda oleh Nabi yang sepatutnya kita mengambil ibrah dan sadar akan dahsyatnya itu untuk kita pun juga bermuhasabah dan tidak hidup ini lalai saja, ketawa gelak ketawa saja tanpa berfikir akan nasib yang akan dihadapi oleh kita nanti. Ini atau ayat ini ketika ditafsirkan tentang satu peristiwa di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, dan khutbahnya itu panjang. Nabi berkhutbah setelah sholat zuhur, Nabi naik mimbar, panjang khutbah sampai asar. Kemudian sholat asar, sambung balik khutbah sampai maghrib. Yani hafallah apa yang dia bercerita tentang macam-macam cerita tentang hal ehwal hari kiamat yang akan terjadi. Lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, maka kamu akan sedikit ketawa dan akan banyak menangis. Dalam riwayat yang lain, kalau kamu mendengar apa yang kamu sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tidak boleh melihat, dan aku mendengar apa yang kamu tidak boleh mendengar. Ada khususiyah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang disaksikan oleh Rasulullah dan apa yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang orang lain tidak mampu mendengarnya, yang orang lain tidak mampu melihatnya. Daripada kejadian-kejadian tentang hari kiamat yang begitu dahsyat, yang luar biasa, walaupun ia belum terjadi, namun gambarannya Nabi menyaksikan, Nabi tahu. Dan juga dahsyatnya suara-suara yang luar biasa, yang kalau didengar oleh manusia maka manusia boleh pengsan, tak mampu mendengarnya. Oleh hadza di dalam hadis Nabi Muhammad SAW katanya sesungguhnya di kubur ini orang yang diseksa adanya suara teriakan yang kalau didengar oleh orang yang hidup maka boleh pengsan. Maka yang boleh tahu suara-suara itu adalah binatang, hayawan. Hayawan karena dengar tapi tak paham, tak ada idrak, tak ada alat untuk memahami pada binatang. Jadi dengar tapi tak paham. Tapi kalau mendengarkan itu manusia, maka dia boleh pengsan karena gerun, karena takut. Laula an tadafanu la da'utullaha an yusmi'akum adzabal qabri. Kalau bukan oleh karena kamu saling kubur menguburkan satu dengan yang lain, maka saya minta kepada Allah supaya memperdengarkan kepada kamu suara orang diadab di kuburnya. Namun baginda Rasulullah SAW rahmatnya kepada umat ini tidak mendoakan supaya orang boleh dengar suara orang diadab di kubur. Kalau boleh dengar, tak ada orang pergi kubur, tak ada orang nak menguburkan orang lain, tak ada orang pun juga ya marhaba ahlan wa sahlan. Tidak ada orang yang juga akan membawa jenazah ya marhaba. Tidak ada orang yang akan menguburkan orang lain, dan tak ada orang juga yang akan pergi untuk berziarah ke kubur karena dahsyatnya keadaan di alam barzakh. Tapi baginda Rasulullah boleh dengar ketika Nabi lalu di dua kubur, katanya innahuma la yu'adzaban, dua kubur ini di hadapan saya sedang diadab. Yang satu tidak menjaga daripada buang air kecilnya, yang satu suka mengadu domba. Maka ditancapkan dua tangkai pokok yang hijau. Katanya mudah-mudahan ini meringankan kepada dua orang yang sedang diadab ini selagi dia tidak kering, kata baginda Rasulullah SAW. Itu baru satu yang diceritakan oleh Nabi. Yang lebih lagi begitu dahsyat, kata Nabi, saya nampak kamu yang tak nampak, dan saya dengar yang kamu tak dengar. Kalau kamu nampak
apa yang saya nampak, dan kamu dengar apa yang saya dengar. Kamu tak akan tak akan banyak ketawa dan akan banyak menangis. Kamu tak akan merasa selesa hatta ketika kamu meluahkan syahwat kamu kepada istri-istri kamu. Yani hatta ladzatul jima', orang yang bersama dengan istrinya untuk memuaskan syahwatnya, kalau dia boleh nampak apa yang dinampak oleh Nabi, hatta itu pun hilang. Menunjukkan betapa dahsyatnya yang dilihat oleh Nabi SAW, dan itu rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita tidak nampak. Tapi menjadi ibrah juga kepada kita bahwa betapa hal yang tertutup daripada pandangan kita ini, dan diberitahukan secara tanda-tanda oleh Nabi yang sepatutnya kita mengambil ibrah dan sedar akan dahsyatnya itu, untuk kita pun juga bermuhasabah dan tidak hidup ini lalai saja, ketawa gelak ketawa saja tanpa berfikir akan nasib yang akan dihadapi oleh kita nanti. Fil hadis katanya attatis sama wa haqqun laha an ta'itta. Katanya ini langit ini, kata Nabi SAW, bergegar, berbunyi dengan suara yang layaklah langit itu untuk berbunyi dengan suara. Kalau apa sebabnya? Katanya tidak ada setiap satu jengkal atau kurang daripada satu jengkal atau 4 jari di langit itu melainkan malaikat sujud. Ya, ini kita nampak langit yang ada di atas kita ini. Nah, setiap space yang ada di langit, malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya menggambarkan, bukan menunjukkan banyaknya malaikat saja, betapa malaikat itu gerun kepada Allah, betapa malaikat itu takut pada Allah, betapa malaikat itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit ini seakan-akan bergegar dengan rasa takutnya malaikat kepada Allah, yang setiap tempat di langit tidak kosong daripada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan gambaran manusia di mana rasa takutnya kepada Allah. Masih boleh gelak ketawa, boleh duduk sembang-sembang sampai pukul 3 pagi, boleh sembang dengan Facebook, kadang-kadang gelak ketawa dengan orang yang tidak halal kepada dia, ya kan? Wa farhan, kadang-kadang gembira dengan perbuatan maksiat yang dilakukan. Ini yang diceritakan oleh Nabi tentang aku nampak apa kamu Tuhan nampak yang menakutkan ini. Untuk siapa? Khusus untuk Nabi saja. Kan diceritakan oleh Nabi, karena kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak menangis dan kurang dalam ketawa. Yakni kalau kita tidak nampak sebenar dinampakkan oleh Nabi, ada something yang dahsyat yang kita tidak nampak, ya kita takut juga seharusnya. Malaikat yang tidak berdosa pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai setiap tempat di langit itu sujud, apatah lagi kita manusia. Faham dong? Kata baginda Rasulullah SAW, kalau kamu tahu apa yang aku tahu dan kamu melihat apa yang aku lihat, maka kamu tidak akan banyak ketawa dan akan banyak menangis, dan juga tak akan kamu merasa nikmat ketika kamu bersama dengan istri kamu. Demikian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi banyak berkhutbah sedemikian, maka baginda Rasul dengan dahsyatnya ketika menyampaikan khutbah, sebahagian daripada orang yang hadir, dikatakan dia adalah golongan orang-orang munafik yang mengolok-olok kepada Nabi, karena Nabi menceritakan hal-hal yang akan berlaku di hari kiamat, yaitu hal-hal yang gaib. Maka sebagian daripada mereka dikatakan itu golongan munafikin yang mengolok-olok kepada Nabi SAW. Kononnya Nabi katanya tahu hal-hal yang gaib. Kata dia mengatakan, ya Rasulullah, onta saya hilang, coba beritahu kepada saya di mana onta saya, katanya. Nah, mengolok-olok Nabi, apa kaitan ontanya hilang dengan Nabi bercerita tentang hari kiamat? Tapi karena dia mengolok-olok Nabi, maka ditegur dalam ayat ini, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Demikian hadis mengenai larangan untuk bertanya kepada sesuatu yang tidak penting.